Tema kali ini teman-teman, hal-hal apa sih yang harus wajib kita lakukan setelah kita lomba agar murai batu kita tidak rusak atau tidak mengalami trouble di kemudian hari, meskipun saat ini kita memenangkan perlombaan atau sebelum-sebelumnya juga memenangkan perlombaan. Jadi ada hal yang harus kita lakukan teman-teman ya. Yang pertama adalah burung murai batu kita harus kita kondisikan ya saat kita pulang lomba. Nah, tema tentang hal apa yang wajib kita lakukan setelah kita lomba, yakni pengondisian ya teman-teman. Kita ulang lagi, pengondisian. Burung murai batu setelah lomba harus kita kondisikan. Jangan sampai murai batu yang setelah lomba meskipun kita baru saja menang, kita track ya, kita pancing-pancing, jangan ya. Biasanya kita lakukan seperti itu teman-teman, tanpa kita harus melihat kondisinya burung. Padahal burung tadi itu bisa saja membutuhkan waktu untuk recovery, untuk istirahat ya. Makanya kalau di perlombaan itu dikasih waktu ya, biasanya di rank 8 sampai 12 menitan ya, kurang lebih di area itu. Nah, ini agar murai batunya tetap dalam keadaan terjaga. Para senior-senior ya, pencetusnya juga sudah memikirkan itu waktu ideal burung murai batu untuk bertanding. Jadi kita juga harus paham betul ketika burung murai batu setelah bertanding ya harus kita kondisikan. Biasanya kalau orang yang tahu dan sayang sama burungnya, dia kerodong ya, disimpan. Nah, lalu apa yang wajib kita lakukan ketika kita pulang ke rumah teman-teman? Nah, ini perlu teman-teman catat ya. Nah, untuk pulang ke rumah di hari H setelah kita lomba, meskipun kita juara ya, juara apa enggak juara ya, meskipun juara sekalipun, burung murai batu wajib dimandikan. Kenapa burung murai batu yang sehabis lomba wajib dimandikan? Ini untuk menetralkan emosinya, birahinya ya. Paling dasarnya lah untuk orang awam ya, kalau untuk mengenal ego dan ambisi serta emosi birahi itu terlalu tinggi ya. Mending saya bilangnya kalau mandi itu lebih nyaman, lebih enak untuk si burung, itu lebih enak ya. Kalau burungnya nyaman juga mau ngapain enak, kan itu intinya. Jadi kita nyamankan dulu si burung dengan pola mandi. Tinggal kita kasih keramba. Nanti burungnya secara otomatis biasanya kalau habis dari lapangan itu dengan sendirinya akan mudah banget mandi, karena dia juga udah gerah ya, udah nggak karuan untuk suhu badannya. Kemungkinan nanti tadi ada setutan EF yang cukup banyak. Burung murai batu kita mandikan ya. Setelah burung murai batu dimandikan dengan beberapa kali jegur ke keramba ya, untuk pendinginan tubuh, suhu tubuhnya, kita angin-anginkan ya, jangan langsung dikerodong disimpan ya, kita angin-anginkan saja ya, mungkin bisa 15 menit ya, sampai benar-benar bulunya kering. Ingat, diangin-anginkan ya, bukan dijemur, diangin-anginkan. Nah, ini untuk pemandiannya di sore hari boleh, malam hari juga silahkan. Yang penting lihat kondisi juga, kalau kondisinya tidak mendung, tidak hujan ya. Tapi kalau teman-teman terlalu ekstrim dinginnya ya sebaiknya jangan. Nah, untuk murai batu tadi sudah mandi, terus dikondisikan ya. Kalau sudah, untuk pemberian EF-nya normal kembali seperti sebelum pola settingan masuk, yakni untuk rawatan harian. Contoh, ketika hariannya 77 dan itu hari Minggu, teman-teman mungkin sempat dinaikkan jadi 10, maka kalau di rumah tetap diberi normal lagi ke 7 saja untuk murai batunya. Setelah pemberian EF, teman-teman bisa kerodong, bisa kondisikan dan disimpan baik-baik untuk murai batu yang habis melakukan pertarungan ya, atau lomba atau kontes, meskipun burung murai batu kita juara. Kenapa kita perlu mengkondisikan burung murai batu yang selesai lomba? Agar tidak rusak teman-teman, agar murai batu kita tetap dalam keadaan stabil ya, tetap dalam keadaan stabil. Karena banyak banget burung murai batu yang setelah lomba itu malah tidak dikondisikan, malah diberikan EF yang banyak di rumah, masih ditambah
maka saya pastikan burung murai batunya setelah lomba tadi tidak mau diem, dia akan berkuar-kuar. Ini berlaku juga untuk murai batu yang belum pernah lomba, bahkan yang masih jarang lomba, terus baru mengenal lomba pertama, terus pulang ya udah di rumah nggak mau diem, ini juga bisa terjadi. Jadi salah satunya agar burung murai batu kita istirahat, ya kita berikan tadi untuk murai batunya kita mandikan. Nah kalau murai batunya sudah kita mandikan, ya tentu kondisinya sudah menurun, terus tingkat emosi birainya juga akan normal. Beda cerita ketika murai batu kita nggak kita apa-apakan, nanti kita bisa impactnya bisa di lomba-lomba berikutnya malah akan menjadi masalah. Nah hal-hal sepele itu yang harus kita hindari teman-teman, agar murai batu yang kita rawat hari ini bisa prestasi. Harapan kita di lomba berikutnya juga bisa prestasi lagi atau memenangkan di setiap sesi perlombaan. Karena kita harus pandai-pandai mengatur strategi, karena musuh di luar sana itu nggak cuma burung murai batunya yang jauh lebih bagus dari kita, pola perawatan mereka juga jauh lebih bagus teman-teman ya. Kita tidak nutup kemungkinan itu untuk rawatan kita tidak ada apa-apanya, belum tentang pengetahuan tentang burung. Jadi salah satu untuk menunjang kita memenangkan di setiap perlombaan adalah strategi. Kalau kita ada strategi menahan ego dan ambisi salah satunya, maka itu salah satu sistem support yang mampu mengantarkan kita memenangkan di setiap perlombaan burung murai batu. Ya salah satunya tadi ya, pengetahuan untuk menetralkan suhu murai batu atau memberikan kenyamanan kepada burung murai batu itu juga salah satu strategi kita untuk memenangkan perlombaan di season berikutnya. Jadi nggak cuma kita gantang kita simpen ya, tidak semudah itu. Kita juga harus paham betul bahwa murai batunya juga kita harus kondisikan ya baik-baik, kita rawat baik-baik, pulang lomba ya kita mandikan. Intinya kita netralkan lah burung murai batu, kita buat senyaman mungkin agar di rumah setelah lomba itu terdiam dan istirahat. Fokusnya adalah recovery tenaga, faktor emosi birahi ya, agar kembali normal atau setelannya dibikin standar default lagi. Nah nanti 1 bulan kemudian mulai dirawat lagi, H-3, H-2 mulai dinaikkan lagi, nanti di reset ulang lagi. Nah seperti itu. Intinya sih itu teman-teman. Jadi kita harus paham betul mengenai karakter dari burung murai batu kita agar kita tidak salah jalan dan murai batu kita juga tetap dalam keadaan yang terbaik. Karena bagaimanapun merawat murai batu itu jauh lebih baik daripada kita mencari yang baru yang belum mengenal watak dan karakter dari burung murai batu tadi. Jadi apalagi kita sudah memiliki murai batu yang benar-benar bisa menjadi andalan, bisa memenangkan di setiap perlombaan. Ini jauh lebih bagus ya teman-teman untuk kita jaga baik-baik. Pesan saya juga untuk melombakan murai batu jangan terlalu ambisi. Teman-teman bisa belajar banyak ya di ego dan ambisi. Di konten-konten saya juga sering saya bahas tentang ego dan ambisi. Jadi untuk teman-teman terima kasih yang sudah mampir ya. Kita masuk ke